Ya, sebelum melakukan analisis regresi linear berganda dan deskriptif, yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nah, ini pada data awal, ini kan banyak sel yang kosong. Ini kita harus buang sel yang kosong ini. Nanti bisa klik yang ini, yang tabulasi ini. Sorry, bukan. Yang tabulasi ini hanya menyimpulkan. Jadi file ini kan tadinya datanya itu kan ada banyak seperti ini. Jadi kita ambil yang diperlukan saja. Namun ini masih ada yang kosong. Nah, kita kurangi yang kosong-kosong ini. Nah, nanti bisa dibuka yang ini, yang tabel SPSS ini. Nah, kemudian nanti data finalnya yang dipakai itu adalah data yang sudah direduksi. Nah, kenapa direduksi? Nanti saya jelaskan. Yang pertama-tama kita lakukan adalah kita memasukkan data ini ke dalam aplikasi SPSS. Nah, caranya kita copy dulu ini. Jadi X1 sampai dengan Y1 kita copy. Kita paste di bagian variable view. Kemudian di label ini juga kita kasih. Kita copy saja ini. Nah, ini untuk labelnya. Kemudian kita masuk ke data view. Kita masukkan seluruh nilai dari variabel ini. Jadi yang dipakai itu yang ini, tabel SPSS. Nah, ini data yang belum kita reduksi ya. Nah, ini datanya. Kemudian kita lakukan uji asumsi klasik dan sekaligus dengan uji regresi linear berganda. Nah, pada pengujian ini dapat dilakukan secara sekaligus. Caranya klik analyze, kemudian regression, linear. Kita masukkan X1 ini ke dalam dependent, nanti pencet menu yang ini. Kemudian X1 sampai dengan X6 pindahkan ke variable independent dengan cara klik yang ini. Kemudian statistik, kita centang collinearity diagnostic dan debit western. Kemudian plots, separate kita masukkan dalam X, S-receipt kita masukkan ke dalam Y. Kemudian kita centang juga histogram dan normal probability plot. Continue, save. Kita pilih unstandardized, kita centang. Continue, kemudian oke. Nah, ini adalah hasil sebelum kita melakukan reduksi data. Jadi hasilnya itu seperti ini. Jadi R-square-nya itu sangat kecil, nilainya 0,003. Ini kecil sekali. Kemudian dari signifikasi uji F atau uji simultan tidak ada yang signifikan. Kemudian secara uji T parsial juga tidak ada yang signifikan. Jadi tidak ada pengaruhnya sama sekali. Nah, untuk normalitas datanya juga seperti ini. Jadi datanya itu aneh bentuknya. Seperti ini. Nah, kemudian kita uji juga untuk normalitasnya. Analyze non parametric test, legacy dialog, sampel KS, kita masukkan unstandardized residual ini ke dalam test variable list, kemudian exact, pilih Monte Carlo. Nah, ini untuk uji alternatifnya. Oke, continue. Nah, hasilnya seperti ini untuk normalitas residualnya. Jadi yang dilihat itu nilai ini, asimsik ini. Jadi nilai asimsik ini harus di atas 0,05 atau Monte Carlo juga harus di atas 0,05. Ini bisa dikatakan normal jika salah satu atau keduanya sudah di atas
0,05. Tapi pada pengujian yang pertama ini seluruh nilainya itu di bawah 0,05, maka distribusi data ini tidak normal. Nah, kemudian untuk cara menormalkannya kita melakukan dengan cara eliminasi. Nah, untuk eliminasi ini ada banyak caranya, cuma kita lakukan apa yang biasa saya lakukan. Jadi intinya itu adalah mengeliminasi data-data yang sekiranya dapat membuat analisis itu menjadi bias hasilnya. Atau bisa dikatakan kita akan mengeliminasi data yang outlier. Caranya kita lihat dulu di sini, ini adalah max ya. Kita taruh dulu di sini. Maksimum. Kita buat ini menjadi minimum. Jadi kita untuk melihat besar kecilnya data. Itu saya tambahkan di sini kalau ingin stdef kita untuk melihat deviasinya. Nah, jadi dari sini pun bisa terlihat bahwa variabel yang bermasalah itu variabel ini, variabel x1 current ratio, kemudian terutama ini ya ICR ini jaraknya jauh sekali, jadi maksimumnya ini udah 205.000, sementara nilai terendahnya adalah minus 1100, dan deviasinya itu besar sekali, ini 7.849. Kemudian juga variabel tato ini juga bermasalah. Jadi kita fokus ke dua variabel ini dulu, kita hilangkan nilai yang paling besar dan paling kecil. Jadi nilai-nilai yang sekiranya itu dapat terlalu jauh perbedaannya. Caranya kita pilih yang ini, variabel ICR ini, kita scroll ke bawah, kita urutkan dulu dari urutan yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, ini sudah diurutkan, jadi kita hapus dulu yang terkecil ini sampai ke misalkan ini. Nah, ini contoh ini nanti hasilnya bisa berbeda dengan yang sudah saya buat karena ini prosesnya satu kali jalan dan tidak bisa diulang sama persis. Nah, kalau ingin mengeliminasi itu seluruhnya, jadi tidak variabel ini saja, tapi satu baris seperti ini. Oke, kita eliminasi dulu ini yang file yang terkecil. Kemudian kita eliminasi juga file-file yang dinilai besar. Ini besar atau terlalu besar. Nah, ini yang besar-besar ini kita eliminasi saja sampai ke misal ke 97. Nah, seperti ini. Nah, deviasinya maka akan turun. Tadi kan deviasinya besar sekali. Nah, ini turun, sudah mulai turun. Nah, kemudian kita lihat mana lagi yang memiliki deviasi besar. Nah, ini variabel tato. Caranya sama seperti tadi. Kita urutkan dulu. Nah, kita urutkan dulu seperti ini. Jadi pada tato ini kita lihat yang paling besar. Nah, ini yang paling besar itu ini ya. Sampai ke 9,562. Kemudian kita delete. Nah, ini untuk
kita tahu juga deviasinya sudah turun, sudah lumayan turun. Kita hapus juga sekalian untuk nilai terkecilnya. Sampai di 10. Nah, kemudian kita ke variabel DER. DER ini nilai maksimumnya masih jauh sekali. Ya, DER sudah oke. Kemudian CR, current ratio. Nah, sudah kita eliminasi. Setelah dieliminasi seperti ini, kemudian kita kembalikan lagi urutannya dengan cara kita mengurutkan nomor yang ini. Oh, ini. Jadi ingat yang tadi saya bilang, jadi untuk hasil ini bisa berbeda dengan apa yang sudah saya buat karena ini sifatnya tidak bisa diulang. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah yang sudah kita hapus dulu, yang sudah kita reduksi. Nah, setelah direduksi seperti ini, lalu kita uji ulang. Kita hapus dulu ini hasilnya. Oke, kita hapus dulu. Kita paste file yang sudah data yang sudah kita eliminasi. Lalu kita uji seperti tadi sama. Nah, ini sudah tidak usah di setting lagi karena ini sudah disimpan settingannya. Nah, seperti ini. Nah, sudah ada peningkatan ya. R-nya itu naik yang tadinya 0,003 sekarang sudah 0,190. Kemudian untuk ANOVA-nya uji simultan juga sudah mulai muncul signifikannya. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi dari variabel dari uji T-nya, uji parsial, jadi kita bisa lihat di sini. Jadi sudah mulai muncul banyak variabel yang signifikan. Nah, seperti itu. Nah, untuk garisnya juga sudah mulai membaik seperti ini, sudah mengikuti garis miring yang ini. Kemudian untuk bell curve, untuk normalitas juga sudah mulai membaik. Nah, namun untuk normalitasnya masih kurang. Nah, nanti bisa direduksi lagi seperti tadi sampai dengan uh, hasilnya itu normal, datanya itu normal. Ya, seperti itu. Jadi memang prosesnya itu berulang-ulang dan lumayan memakan waktu. Jadi kita langsung ke file yang sudah yang sudah direduksi, itu pakai data yang ini. Kita copy, kita paste, kemudian kita uji seperti tadi. Nah, seperti ini. Jadi setelah
eliminasi lebih lanjut. Nah, bisa dilihat di sini jadi R-square-nya itu meningkat sangat jauh sekali. Kemudian uji F signifikan, dan yang paling terlihat adalah pada bagian uji parsial atau uji T. Jadi seluruh variabelnya ini bisa signifikan. Nah, yang kemudian kita lihat hasil lainnya juga. Jadi untuk R-square nanti untuk penjelasannya itu nanti bisa diketahui di file Word. Di situ nanti bisa dilihat penjabarannya seperti apa. Kemudian untuk asumsi klasik yang dilihat di sini adalah nilai Debye Weston, kemudian nilai fifth yang ini. Nah, kemudian uji normalitas. Langsung oke saja. Nah, ini adalah untuk uji normalitasnya. Jadi nilainya ini Monte Carlo sudah 0,77. Artinya di atas 0,05 maka data ini sudah dinyatakan signifikan. Jadi datanya ini sudah membentuk bell curve dan Monte Carlo ini di atas 0,05. Kemudian kita uji untuk heteroskedastisitasnya. Caranya kita buat transformasi datanya terlebih dahulu. Klik ini menu transform, compute variable. Kemudian kita pada target variabel ini kita tulis ABS underscore res. Nah, seperti itu. Kemudian pada number expression kita klik saja di sini. Kemudian pada function group kita pilih all. Kemudian kita double klik di ABS. Nah, pada kolom tanda tanya ini kita masukkan atau double klik unstandard residual. Ini lalu kita oke. Lalu klik analyze, regression, linear. Nah, kita reset dulu karena ini keperluannya untuk uji heteroskedastisitas. Kita masukkan X1 sampai dengan X6 ke independen, kemudian ABS residual ini ke dalam dependent. Kemudian kita oke. Nah, ini adalah uji heteroskedastisitas. Nah, seperti ini hasilnya bisa kita copy. Oh iya, sorry. Untuk deskriptifnya, caranya klik analyze, deskriptif statistik, kemudian di deskriptif kita masukkan yang mau dideskripsikan X1 sampai dengan Y1, kemudian pada option yang kita biarkan seperti ini, continue, lalu oke. Nah, ini adalah untuk double deskriptifnya. Jadi ini bisa mengetahui nilai minimum, maksimum, min, dan standard deviation. Oke. Nah, setelah seperti ini lalu kita copy hasilnya. Ya, kita copy seperti ini. Kita copy, masuk ke Excel, kemudian kita paste seperti ini. Ya, kemudian kita interpretasikan. Nah, ini adalah interpretasi yang saya sudah buat seperti ini. Ini untuk uji regresinya. Jadi seperti itu. Untuk keterangan-keterangan dari uji ini nanti bisa dilihat di file Word. Oke, sekian. Terima kasih.